Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Ibu dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, Ibu Asrumi yang saya hormati, dan teman-teman kelas Bahasa Indonesia 60 sekalian. Perkenalkan, nama saya Duya Fidatunisa dengan NIM 240810101067 dari program studi S1 Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan biodata James Prananto. Jadi, James Prananto lahir pada 10 Oktober 1985 di kota Surabaya. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan ayahnya seorang wira swasta kecil dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Saat kecil, James sering menemani ayahnya berjualan pakaian bekas di pasar loak. Pengalaman itu membuatnya belajar tentang bisnis dan perdagangan sejak usia dini. James Prananto menyelesaikan pendidikan dasarnya di salah satu sekolah dasar terbaik di Surabaya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Surabaya. Setelah lulus SMA, James melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil jurusan manajemen bisnis. Setelah lulus kuliah, James Prananto mulai mencari pekerjaan di bidang manajemen. Ia sempat bekerja di perusahaan swasta selama 2 tahun sebelum memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang distributor dan pemasaran produk makanan dan minuman. Kesuksesannya dalam berbisnis membuat James Prananto menjadi salah satu pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Ia sering diundang sebagai pembicara dalam seminar dan konferensi bisnis nasional serta internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, James Prananto telah mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor, termasuk properti dan teknologi. James Prananto merupakan salah satu sosok entrepreneur muda asal Indonesia yang sukses merintis karir di bidang kewirausahaan teknologi. Sejak masih kuliah, James telah memperlihatkan minat dan bakatnya dalam bidang teknologi. Ia aktif dalam kegiatan organisasi di kampus dan pernah menjadi pengurus himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Indonesia. Setelah lulus dari Universitas Indonesia, James langsung bertekad untuk merintis karir di bidang kewirausahaan teknologi. Berhasil merintis dan mengembangkan bisnis di bidang teknologi, James Prananto tidak luput dari memperoleh berbagai penghargaan bergengsi. Beberapa penghargaan yang pernah diraih James diantaranya adalah: pertama, Forbes 30 Under 30 Asia pada tahun 2016 dan 2017. Yang kedua, Indonesian Richer versi Forbes pada tahun 2016 dan 2017. Dan yang ketiga, Asia Games Cheers Award oleh Asia Sonsis pada tahun 2019. Jadi, James Prananto merupakan seorang pengusaha muda Indonesia yang berhasil memulai bisnis kopi kenangan ini sejak tahun 2017 lalu. Bersama dengan rekannya yakni Edward Tirtanata, James pun memulai bisnis kopi kekinian berbahan baku kopi dan gula aren ini. James dan Edward merupakan teman kuliah ketika sama-sama menempuh pendidikan di salah satu universitas bergengsi di Amerika Serikat, yaitu University of Southern California atau USC. Kemudian keduanya memang diketahui telah lama memiliki keinginan untuk membangun sebuah bisnis bersama. James dan rekannya pun mengawali bisnis mereka dengan membuka sebuah bisnis bernama Lewis and Carroll Tea atau LLNC yang dimulainya di Jakarta. Sayangnya, bisnis teh premium ini justru tidak cukup menjanjikan bagi James. Harganya yang terbilang cukup mahal, yakni berkisaran 40-60 ribu per cangkir, membuat LNC tidak berjalan sukses. Kegagalannya dalam berbisnis teh premium tak lantas membuat James putus asa.
James dan Edward pun melihat peluang menjanjikan dari kebiasaan orang Indonesia yang gemar minum kopi. James Prananto pun akhirnya mendirikan gerai kopi bernama Kopi Kenangan yang pertama kali dimulai di Menara Standard Chartered, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Di sini ada tentang Kopi Kenangan. Jadi, Kopi Kenangan merupakan salah satu usaha kedai kopi lokal Indonesia yang berdiri sejak tahun 2017. Pendiri Kopi Kenangan adalah dua orang, yaitu Edward Tirtanata dan James Prananto. Kopi Kenangan didirikan di tengah-tengah tren yang sedang berkembang di dunia industri food and beverage. Tentunya banyak brand lain yang menjual jenis produk serupa dengan yang dijual oleh Kopi Kenangan. Beberapa kedai kopi yang berdiri di Indonesia berasal dari brand lokal dan internasional. Contohnya dari brand internasional yaitu Starbucks dan The Coffee Bean Tea and Leaf. Kedai kopi yang berasal dari brand lokal tidak kalah banyaknya, yaitu Tuku, Janji Jiwa, Kedai Kopi Kulo, dan masih banyak lagi. Perkembangan kedai kopi yang sangat pesat ini berawal dari menjanjikannya dunia industri food and beverage, sebagaimana pernyataan Kementeri Perindustrian Airlangga Hartarto di laman berita bisnis Tempo.com yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 industri ini tumbuh sebesar 7,91% dan meningkat sebesar 9% pada tahun 2019. Peningkatan pertumbuhan industri ini dikatakan disebabkan oleh adanya investasi baru yang masuk sebesar 63 triliun. Wow, banyak ya. Selain itu, industri ini juga masih termasuk sebagai industri terbanyak dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa industri ini sangat berkembang baik di Indonesia. Selain itu, pesatnya perkembangan kedai kopi di Indonesia didukung oleh jumlah sumber daya alam, yakni biji kopi yang melimpah dan mudah ditemukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan penghasil kopi terbesar keempat di dunia berdasarkan perundingan kopi internasional yang dilakukan bersama International Coffee Organization atau ICO dalam laman website Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya, Kopi Kenangan sendiri memiliki image sebagai kopi murah. Hal ini dikarenakan kata murah yang mengkonotasikan hal negatif. Banyak persepsi yang akan muncul di pikiran masyarakat ketika dikatakan sebagai kopi murah. Berbagai macam persepsi tersebut, misalnya kopi yang memiliki kualitas tidak bagus, kopi yang tidak mempunyai rasa yang gak enak, dan kopi yang tidak terlalu terkenal di kalangan masyarakat. Berangkat dari image tersebut, nyatanya peneliti melihat bahwa banyak terjadi antrian yang terjadi di salah satu gerai kopi Kenangan yang terletak di Mall Kota Casablanca. Peneliti berpikir bahwa Kopi Kenangan merupakan kopi murah, namun penempatan gerainya berada di lokasi ramai, bahkan di pusat pembelanjaan besar seperti Pondok Indah Mall, Trans Studio Mall Cibubur, Lipo Mall Kemang, Pejaten Village, dan masih banyak lagi. Hasil data yang didapatkan oleh peneliti menyatakan bahwa Kopi Kenangan ternyata banyak menjual produk kopinya dalam sehari. Berdasarkan penjelasan dari James Prananto yang merupakan CCO, Kopi Kenangan ini menjelaskan bahwa per September 2019, Kopi Kenangan sudah dikonsumsi 200 juta cup dan akhir 2019 ini akan mencapai 3 juta cup per bulan. Wow, banyak. Di tengah-tengah persaingan antar kedai kopi lokal yang ada, ternyata Kopi Kenangan bisa berkembang di dunia bisnis kopi di Indonesia. Saat ini ternyata sudah ada 131 gerai di Indonesia, dan akhir tahun akan ditargetkan sebanyak 250 gerai yang akan dibuka. Selain itu, Kopi Kenangan juga membangun aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pesanan sebelum sampai di gerai Kopi Kenangan. Jadi ketika sampai di outlet, pelanggan hanya mengambil pesanannya saja. Wow, praktis bukan? Hal ini tentunya membuat waktu menjadi lebih efektif dan membuat pelanggan terhindar dari antrian.
Demikian deskripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.